Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang sujud sajadah ini, sujud tilawah ini ada 5 perawinya hadis ini. Bukhari, Muslim, di sini ada tertulis ini. Hakim, Abu Daud dan An-Nasai. Ya, terus kemudian itu di sini kan pengakuan ini, sajadah wajhi lilladzi halakahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sebaik-baik pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengaku bahwa saya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang pencipta, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuatannya dia. Ya. Jadi itulah pengakuan kita di situ, karena itu yang paling dominan di dalam tubuh kita ini itu hanya mata dengan telinga. Kalau sudah 2 yang rusak itu atau salah satu yang rusak, memang sudah tidak komplit lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kembali kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya sebenarnya ini bukan pertanyaan, Pak Ustaz, tapi sekedar informasi. Tapi sebelumnya saya sedikit dulu menanggapi sedikit tentang sujud tilawah pada hari Jumat, pada Jumat subuh. Ya saya kira ini tidak usah kita terlalu perselisihkan, karena ya dua-duanya boleh, mau baca sajadah mau tidak baca juga boleh. Sama dengan malam Jumat itu selalu diperselisihkan Al-Kahfi atau Yasin. Ya silakan, mau baca Al-Kahfi silakan, mau baca Yasin silakan, bahkan mau baca surah lain juga silakan, bahkan juga tidak mau baca Al-Quran silakan. Ini kan sunnah, tidak ada kewajiban. Anda tidak mau baca Quran, mau zikir saja silakan. Jadi kenapa kita perselisihkan hal seperti itu? Saya kira masing-masing silakan memilih sesuai dengan apa yang diyakini, dan juga mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu surah sajadah subuh, jangan dipaksakan. Jangan sampai nanti bawa Quran begini, seperti ada yang mengatakan boleh katanya seperti itu. Itu kan kalau saya kurang etis ya, sholat pakai Quran. Sholat dengan melihat Al-Quran itu ya mungkin ada pendapat lain. Yang saya mau sampaikan, ya baru-baru ini saya nonton di salah satu sosial media, bahwasanya salah satu penyebab kenapa kita di Indonesia itu jauh dari agama ini karena salah menerapkan metode. Nah, ini unik pembahasannya. Dalam video itu dikatakan bahwa ini salah seorang profesor ya, saya lupa namanya, atau mungkin ada bapak juga yang sudah nonton. Katanya kita menukar metode pembelajaran bahasa dengan metode pembelajaran agama. Kenapa seperti itu? Karena kita di Indonesia ini metode pembelajaran agama kita itu repetisi, bukan tidak banyak ke pemaknaan. Yang penting nak hafal surah ini nak, yang penting hafal doa ini nak, doa masuk WC, doa hafal semua nak, hafal semua, ulang-ulangi. Artinya kau tidak tahu tidak masalah. Nah, ini kan nanti fokus di artinya. Kalau nanti sudah tahu kayak kita begini kan, ini kita baru masuk arti ini. Padahal harusnya katanya di anak-anak itu dikasih masuk cepat itu artinya. Jangan sampai dihafal doa-doa, dihafal Quran, tidak tahu artinya. Meskipun sedikit dia hafal, lebih bagus, tapi dengan artinya, dengan maknanya, daripada banyak tapi tidak ini. Terbalik dengan bahasa. Di bahasa kita langsung paksa tahu artinya. Pokoknya artinya ini, apa artinya ini, apa artinya book, apa artinya school, apa artinya ini. Padahal di bahasa itu yang penting ngomong dulu, artinya itu di belakang. Jadi ini
katanya dua hal yang kita terbalik dan sampai sekarang ini tidak berhasil. Bahasa kita tidak berhasil karena kita mau langsung anak-anak tahu artinya. Apa artinya ini? Apa artinya apa? Kar, apa artinya Moskow, apa artinya haus. Padahal artinya tidak penting itu. Yang penting dia bercakap dulu. Yang penting dia bisa dulu. Sementara di agama kita repetisi. Yang penting kau tahu dulu ini Al-Fatihah. Artinya di belakang itu kan harusnya kita katakan di anak-anak cepat kita kasih masuk. Itu mungkin ada tanggapan dari Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih kita bahas tentang orang beriman dan orang fasik, ya. Masing-masing jelas tempatnya di akhirat nanti kan. Ya, ada di surga, ada juga di neraka. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya selalu mengulang-ulang ini persoalan. Karena banyak sekali orang fasik tidak mau tahu itu tentang kehidupan sesudah dunia ini. Makanya selalu diulang-ulang ini persoalan agar supaya mereka bertakwa, ya, kepada Al-Quran ini. Al-Quran kan isinya hanya dua saja, perintah dan larangan. Kalau dia tak perintah berarti dia beriman. Kalau dia ingkari dia kerjakan larangan, dia bisa fasik itu. Nah, itulah. Makanya di akhirat juga cuma dua tempat, ya. Neraka dan surga. Nah, itu. Jadi di banyak ayat memang Allah selalu mengulangi persoalan ini. Padahal Allah selalu mengulang-ulangi itu ciptaan-ciptaannya itu. Yang karena hal-hal gaib, orang fasik itu tidak bisa dia imani. Harus dilihat dengan mata kepala. Ya. Bahkan ada agama yang Tuhannya ya dia konkretkan karena dia tidak mampu mencerna, ya. Ada yang buat patung, ada juga membuat foto karena dia tidak mampu ke sana. Jadi semua yang gaib itu dia mau konkretkan, sampai-sampai Tuhannya juga dia konkretkan dengan patung itu, dengan foto itu juga, ya. Menurut pemahaman mereka, ya. Tapi alhamdulillah Islam itu datang mengajarkan untuk memahami hal-hal gaib ini dengan pendekatan-pendekatan ayat Allah dan semua ciptaan-ciptaannya dijelaskan. Bagaimana jagat raya ini Allah mengatur itu, bulan, bintang, matahari. Jadi mereka berjalan pada falaknya sendiri-sendiri, tidak ada yang tabrakan satu sama lain. Nah, itulah hebatnya itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Bakri sudah menjelaskan bahwa ada 15, ya. Saya sendiri tidak pernah menghitung itu. Ada ya 15, alhamdulillah. Jadi sebenarnya bisa saja di salat-salat biasa dibaca itu, Pak, bisa. Hanya memang ada kelaziman. Jangan sampai orang yang tidak terbiasa itu akan kaget, ya. Dan itu saya juga pernah tanyakan Pak Irfan, kenapa selalu itu yang dibaca? Rupanya dia berpegang pada hadis, ya. Hadis, ya. Tapi sebenarnya bisa juga dibaca yang lain supaya jangan sampai jemaah menganggap itu wajib, karena itu bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Jadi untuk tujuan edukasi bisa saja sebenarnya kita membaca surah lain, ya. Tapi persoalannya apakah dihafal atau tidak, ya, rata-rata panjang. Dan ini tidak hanya terkait pada kata sajadah, tetapi kaitan konteks kalimatnya, ya, pada konteks kalimatnya, ya, 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 dan ya ada situ, dan itu semua ulama sepakat itu 15. Hanya pelaksanaannya yang beda-beda. Ada yang senang dengan hanya surah sajadah ini, ada juga di beberapa masjid saya pernah alami itu dia baca surah lain dan kita juga sujud subuh juga. Hanya di sini alhamdulillah Pak Irfan yang menghafalnya itu. Hanya memang kurang yang menghafal, ya. Tapi anak-anak santri kita ini sudah hafal, hanya karena masih ya mungkin belum balik, ya, sampai belum imam. Kecuali ada beberapa orang dulu, ya, yang pernah. Iya, dia hafal itu, ya. Iya. Jadi itu. Kemudian tuh mengenai pendidikan agama kita syukur-syukurlah karena masih baru-baru ini kami berkunjung ke Singapura dan berkunjung ke sekolah Muhammadiyah, di mana kami mendapatkan informasi bahwa sangat banyak jumlahnya orang tidak beragama di Singapura itu. Ya, bahkan ada persentasenya, hanya saya lupa itu, kalau tidak salah itu setelah Buddha itu Islam tidak beragama.
Jadi di KTP-nya itu memang ada diakui tidak beragama. Kalau kita ini kan selalu ada agamanya ya, syukur-syukur ya. Iya, jadi banyak orang yang tidak beragama di Singapura, maju ekonominya, tapi mereka tidak beragama. Fasik, itulah tadi. Ya, ya. Dan di Inggris, di Amerika semakin bertambah orang tidak beragama jumlahnya. Alhamdulillah Islam juga bertambah, dan Islam yang paling cepat perkembangannya. Mungkin sudah menuju akhir zaman itu, insyaallah. Ya, salah satu sebabnya itu karena internet itu mereka sudah bisa mengakses dari aslinya, dari orang-orang yang memang beragama Islam. Kalau dulu di orientalis yang sengaja menjelek-jelekkan, tapi dengan adanya media sekarang ini mereka sudah bisa. Apalagi dengan peralatan sekarang itu yang disebut dengan intelligence media yang LGBT yang bisa bertanya, menghimpun semua data, dan selalu dikatakan bahwa agama yang benar hanya Islam. Begitu. Makanya makin banyak orang yang beragama Islam karena dia adalah agama yang benar sesuai dengan ajaran yang dibawa nabi-nabi ya, terutama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan sebagaimana anjurannya Pak Iqbal, kita belajar memaknainya ya, tidak hanya menghafalnya saja tapi belajar memaknainya, dan bisa kita mengamalkannya. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.